Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Asna. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar geografi. Jadi dalam geografi itu ada 10 konsep yang bisa digunakan untuk mempelajarinya. Nah, nanti akan dibahas tentang satu persatu konsep yang ada dalam geografi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya konsep geografi. Yang pertama adalah konsep geografi. Menurut Nursid Sumaatmaja, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Nah, gejala tentang geografi ini itu bisa berkaitan tentang flora, fauna, iklim, udara, dan juga segala macam interaksinya yang juga terkait dengan manusia. Dalam kajian ini, ilmu geografi dapat diaplikasikan ke berbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan bumi dan menyangkut ruang. Ilmu geografi itu juga menghasilkan wawasan yang konseptual, kemudian pola pikir dan juga kemampuan yang bisa digunakan untuk mengerjakan sesuatu seperti perencanaan dan pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan, kehutanan, pertambangan, energi, industri, transportasi, perbankan, manajemen, pemasaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa berpikir secara geografis, seseorang itu harus mempelajari 10 konsep dasar geografi. Nah, itu 10 konsep dasar itu merupakan hasil rumusan dari ikatan geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Nah, konsep geografi ini mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan. Konsep ini berguna untuk menjawab pertanyaan di mana. Konsep lokasi itu terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, kalau yang absolut itu tergantung kepada letak astronomis. Misalnya, letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi, kalau lokasi absolut itu memang sudah pasti koordinatnya. Atau misal kalau kita lihat di Google Maps, kalian pasti sangat familiar dengan aplikasi Google Maps. Nah, di situ yang digunakan adalah letak atau koordinat yang menunjukkan lokasi di mana kita berada gitu. Nah, sekarang kalau lokasi yang relatif, itu contohnya misal Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat aplikasinya. Misal kita ingin ke rumah teman kita, sebut saja namanya Arum. Nah, rumah Arum ini itu terletak di antara yang sebelah kanan ada warung dan sebelah kiri ada SD. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konsep lokasi yang relatif. Kalau bahasa Jawanya bisa dikatakan ancer-ancer. Jadi, letak rumahmu di mana? Oh, rumah saya terletak di antara ini dan ini. Nanti kalau kamu masuk ke gang ini, lihat aja di situ ada warung. Nah, di sebelah warung itu ada rumah saya gitu. Jadi, secara sederhananya, kalau yang absolut itu berdasarkan koordinat atau letak astronomis, sedangkan yang relatif itu berdasarkan pada ancer-ancer atau misal terletak di antara mana dan mana begitu. Yang kedua ada konsep jarak. Nah, konsep jarak itu mengacu pada ruang yang terdapat di antara 2 objek. Jadi misal jarak antara A dan B. Nah, itu jarak antara A dan B itu merupakan suatu ruang yang ditempuh. Nah, konsep jarak ini dibedakan juga menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Nah, kalau yang absolut itu kan sudah pasti ya. Jadi, itu dihitung berdasarkan satuan panjang kilometer. Gitu. Jadi, walaupun
ditempuh berapa lama tapi tidak mempengaruhi jarak yang ada. Misal antara rumah saya dengan sekolah kurang lebih ada 1 kilo. Nah, jadi jaraknya tetap 1 kilo gitu. Kecuali kalau kalian mengubah arah jalannya. Kalau saya lewat jalur C, berarti jaraknya akan bertambah gitu. Atau misal kalau saya lewat jalur C, berarti jaraknya akan berkurang gitu. Jadi ditentukan dalam satuan kilometer. Nah, untuk yang jarak relatif, nah itu jarak yang dinyatakan dalam satuan waktu dengan pertimbangan kemudahan transportasi. Contohnya, ketika saya harus berangkat ke sekolah ke SMA Islam Secang, saya harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam. Misalnya 1 jam itu kan tergantung kepada bagaimana mudahnya kita mendapatkan sarana transportasi, atau tergantung kepada situasi di jalan, misal lancar atau macet. Nah, itu nanti mempengaruhi waktu tempuh. Jadi yang membedakan adalah kalau konsep jarak yang absolut itu sudah pasti dinyatakan dengan satuan kilometer, sedangkan untuk konsep jarak yang relatif dinyatakan dalam satuan waktu tergantung kepada kemudahan transportasi atau kemudahan jalur transportasi. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, atau bisa kita katakan adalah aksesibilitas. Jika suatu wilayah itu semakin mudah dijangkau dari wilayah lain, maka semakin tinggi tingkat keterjangkauannya. Nah, kalau suatu wilayah semakin sulit dijangkau dari wilayah lainnya, maka tingkat keterjangkauannya itu semakin rendah. Jadi, misal wilayah A terletak di perbukitan, dan di sana itu masih jarang sekali ada transportasi umum, jalannya masih licin dan banyak berlubang. Nah, artinya tingkat keterjangkauan wilayah yang ada di pegunungan itu sangat rendah atau rendah gitu, karena sulit dijangkau oleh masyarakat dari luar kota gitu. Nah, kemudian faktor apa yang mempengaruhi keterjangkauan suatu wilayah? Yang pertama adalah jarak. Jadi semakin dekat dari wilayah lain, maka tingkat keterjangkauannya itu semakin tinggi karena kan berdekatan dan mudah aksesnya. Tapi kalau semakin jauh, artinya tingkat keterjangkauannya itu juga rendah. Kemudian yang kedua adalah bentuk permukaan bumi. Dataran rendah yang dibangun dengan jalan yang lurus, nah itu keterjangkauannya itu termasuk yang tinggi. Berbeda halnya dengan yang ada di daerah pegunungan atau yang tidak rata. Misalnya yang bergelombang, berombak, berbukit atau di pegunungan, nah itu kan jalannya berkelok-kelok dan kadang memang beberapa bagian ada yang longsor karena kan di pegunungan biasanya permukaannya itu sedikit curam gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi keterjangkauan yang ketiga itu adalah kondisi iklim dan cuaca. Nah, bisa kita bayangkan kalau misal kita ingin mencapai suatu pulau, nah di situ sedang ada ombak yang tinggi, kita tidak bisa menyeberangnya gitu karena akan terhalang oleh ombak. Atau ketika ada hujan deras atau badai, nah kita mau menyeberang ke suatu pulau, kita tidak bisa gitu karena akan membahayakan diri kita. Nah, itu bisa dikatakan bahwa keterjangkauannya semakin rendah, keterjangkauan suatu daerah tersebut semakin rendah ketika hujan datang atau ketika badai sedang datang. Selain itu juga sarana prasarana transportasi juga mempengaruhi, seperti tadi yang di awal sudah saya katakan, yaitu tentang kondisi jalan.
bagus, rata atau bergelombang. Nah, itu kan mempengaruhi juga kecepatan menjangkau suatu daerah. Kemudian arus lalu lintasnya sepi, lengang, padat atau macet. Kemudian jaringan jalan, misal untuk menuju ke suatu lokasi tersebut bisa menggunakan jalur lain atau hanya satu jalur itu saja gitu. Kalau misal ada 2 jalur kan bisa mempermudah arus lalu lintas juga. Nah, itu juga mempengaruhi salah satu konsep dari keterjangkauan. Dan yang terakhir itu adalah kondisi sosial politik suatu wilayah. Kalau suatu wilayah itu sedang terjadi konflik atau perang, pasti orang-orang yang ada di luar sana itu akan kesulitan mengakses sarana transportasi ataupun untuk menjangkau wilayah tersebut gitu, karena selain keselamatannya terancam, itu juga karena akses jalannya itu pasti tidak baik dan juga sangat rawan gitu. Jadi kondisi sosial politik suatu wilayah itu juga mempengaruhi suatu keterjangkauan. Atau misal seperti sekarang sedang diadakan PPKM, kegiatan masyarakatnya dibatasi itu karena ada suatu wabah penyakit. Nah, itu juga mempengaruhi keterjangkauan suatu wilayah. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, itu di bandara ataupun di stasiun ataupun di terminal itu gerak masyarakat atau mobilitas masyarakat itu sekarang dibatasi gitu, karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterjangkauan suatu wilayah gitu. Selanjutnya adalah konsep pola. Nah, konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Nah, pola yang terbentuk merupakan pembentukan dari objek di permukaan bumi antara alam dengan alam, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan manusia. Nah, kita ambil contohnya, yaitu manusia dengan alam, yang mudah untuk kalian amati juga. Nah, itu contohnya manusia dengan alam adalah misal pemukiman yang mengikuti objek-objek tertentu yang memudahkan aktivitas manusia. Misalnya pemukiman yang terbentuk di samping atau di bantaran sungai. Nah, itu akan membentuk suatu pola yang memudahkan kegiatan manusia yang tinggal di sekitar situ. Atau misal manusia yang membangun pola pemukiman di samping kiri kanan jalan, itu akan membentuk pola yang memanjang. Pola ini itu berguna atau memudahkan orang tersebut untuk melakukan aktivitas di sekitar jalan tersebut, misal berjualan atau misal untuk berangkat bekerja, atau memang mungkin pola pemukimannya dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, jadi pola yang terbentuk itu dibuat supaya memudahkan aktivitas manusia. Atau contohnya lagi, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir, nah itu yang memanjang mengikuti garis pantai. Jadi sepanjang garis pantai itu pasti akan ada pemukiman-pemukiman yang dibangun. Entah itu pemukimannya digunakan untuk berdagang atau untuk menyewakan alat berselancar atau kegiatan yang lainnya. Nah, itu pola yang terbentuk itu nantinya yang dikaji menggunakan konsep pola. Kemudian ada konsep morfologi. Nah, konsep geografi ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alami atau tindakan manusia. Jadi morfologi itu kan merupakan bentuk kenampakan dari bumi. Nah, kemudian bentuk-bentuk muka bumi ini nantinya akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan kehidupan manusia juga gitu. Nah, contohnya misal ada gunung, dataran rendah, dan lembah. Nah, itu merupakan salah satu morfologi yang ada di bumi, bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi morfologi bumi itu kan tidak rata. Nah, ketidakrataan itu disebabkan adanya kenampakan alam yang ada di permukaan bumi. Dengan adanya gunung, dataran rendah, lembah, kemudian ada cekungan lainnya, kemudian danau. Nah, itu yang membentuk keanekaragaman
bentuk bumi gitu. Nah, konsep morfologi ini memudahkan untuk mengetahui potensi suatu lahan. Tuh, jadi misalnya di daerah cekungan, jadi morfologi yang berbentuk cekung. Nah, itu disarankan untuk tidak dibangun bangunan karena berpotensi terjadinya banjir ketika musim hujan. Atau misal di daerah dataran rendah, bisa dibangun bangunan-bangunan karena aksesibilitas dari penghuninya akan menjadi lebih mudah. Atau misal di daerah pegunungan, disarankan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan yang berakar kuat itu supaya tidak terjadi longsor. Jadi konsep morfologi ini lebih kepada bentuk muka bumi yang nantinya berkaitan dengan tindakan dan juga potensi lahan yang ada gitu. Nah, itu tadi ada 5 konsep geografi. Nah, untuk 5 konsep lainnya masih akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Jadi hari ini kita hanya membahas 5 konsep geografi saja. Nah, semoga dengan dibahasnya 5 konsep ini bisa membuka sedikit pengetahuan atau pemahaman kalian mengenai konsep dasar geografi. Dari kelima konsep tersebut, silakan kalian tuliskan contoh masing-masing konsep yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Jadi silakan cari contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan kalian ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.